Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rikwan SKM MKes, salah satu dosen pada program studi kesehatan masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Palu. Pembangunan sektor kesehatan adalah mata kuliah yang saya ampuh di semester 5. Kemudian untuk rumpun mata kuliah ini sendiri adalah keilmuan dan keterampilan. Sedangkan untuk bobot SKS-nya yaitu 2. Mata kuliah ini akan mengulas berbagai isu strategi pencepatan dalam pembangunan sektor kesehatan. Nah, tujuan untuk pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan akan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama adalah tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pembangunan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mampu melakukan kegiatan pemberdayaan, pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil. Kemudian mampu mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian mampu mengidentifikasi, merumus, dan menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat, khususnya pada masyarakat pedalaman dan terpencil. Kemudian mampu menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan berpikir sistem sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Kemudian mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman dan terpencil melalui pendekatan budaya setempat. Nah, kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah memahami pendekatan keluarga dalam pencapaian pembangunan kesehatan. Kemudian mampu memahami arah kebijakan pembangunan. Kemudian mengemukakan isu strategi dalam pencepatan pembangunan kesehatan. Kemudian untuk bahan kajian atau pokok pembahasan, yang pertama adalah pendekatan keluarga dalam pencapaian prioritas pembangunan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah arah kebijakan pembangunan kesehatan. Kemudian isu strategi dalam pencepatan pembangunan kesehatan. Kemudian kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan. Kemudian perencanaan pembangunan kesehatan dan desentralisasi. Kemudian ada sistem kesehatan nasional. Selanjutnya ada pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat. Kemudian rencana pembangunan kesehatan jangka panjang. Perkembangan dan tantangan pembangunan kesehatan, dan yang terakhir adalah Indonesia sehat. Jadi kurang lebih ada 10 yang akan menjadi bahan kajian atau pokok pembahasan dalam mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Nah, kemudian sedangkan untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, khususnya di semester 5 ini mata kuliah pembangunan sektor kesehatan, yaitu adalah delivery, interaction, dan assessment. Jadi metode ini yang saya terapkan pada mata kuliah ini di semester 5 mata kuliah yang saya ampu.
Nah, kemudian untuk sistem pembelajaran atau sistem penilaian yang saya terapkan di mata kuliah ini, yang pertama adalah penugasan terhadap mahasiswa, kemudian ada kuis yang dilaksanakan di semester ini, kemudian dilaksanakannya juga ujian tengah semester, ini pada pertemuan ke-8, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester yang dilaksanakan di akhir semester yang telah dijadwalkan oleh program studi. Kemudian yang selanjutnya, untuk lebih jelasnya seperti apa saya mengajar, kemudian seperti apa yang saya terapkan di kelas, silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Jadi ini adalah mata kuliah andalan saya yang saya gunakan nanti pada saat studi pembelajaran. Oke, kita langsung saja untuk membahas materi ini. Nah, di sini ada latar belakang yang akan kita bahas pertama, yaitu pembangunan kesehatan merupakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi ini merupakan salah satu tujuan dari pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian untuk pembangunan kesehatan ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah UKM, kemudian yang kedua adalah UKP. Oke, jadi untuk pembangunan kesehatan ini didukung oleh Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Di antaranya adalah UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan UKP, upaya kesehatan perorangan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah upaya kesehatan masyarakat. Jadi upaya ini terdiri atas 7 upaya kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah promosi kesehatan atau promkes, kemudian ada kesehatan lingkungan atau biasanya disebut dengan KIA. Kemudian ada KIA, KB, kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Kemudian yang keempat di sini adalah perbaikan gizi masyarakat. Kemudian yang kelima ada preventif dan pengendalian penyakit menular. Kemudian yang keenam ada pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah surveillance imunisasi. Nah, untuk promkes di sini adalah pilar yang semua kegiatan yang ada di UKM membantu masyarakat agar hidup sehat melalui penyuluhan. Kemudian untuk keslingnya melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang terpenting adalah perbaikan kualitas lingkungan. Nah, untuk KIA KB ini mengatur jarak kelahiran, jadi antara anak pertama dan yang selanjutnya itu diatur jaraknya, jadi jangan sampai berdempetan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, perbaikan gizi masyarakat. Nah, di sini yang terpenting juga adalah perbaikan gizi masyarakat. Nah, seperti kita ketahui bahwa di daerah kita, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia yang mengalami stunting. Jadi perbaikan gizi masyarakat ini yang sangat penting, terutama adalah pemberian ASI eksklusif terhadap bayi. Kemudian yang kelima adalah preventif dan pengendalian penyakit menular. Kemudian yang keenam adalah pencegahan penyakit tidak menular. Yang ketujuh adalah surveillance. Ini pengamatan terhadap data-data kesehatan, data-data terhadap penyakit. Nah, kemudian untuk upaya kesehatan perorangan di sini ada 5.
yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah rawat jalan. Nah, ini upaya kesehatan perorangan. Nah, ini biasanya ada di puskesmas, rawat jalan, ataupun di poli-poli di rumah sakit. Kemudian pelayanan emergensi ini yang darurat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan umum. Keempat adalah kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Kemudian yang yang kelima adalah perbaikan atau pelayanan gizi. Nah, sampai di sini ada upaya kesehatan perorangan. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada persalinan. Kemudian ada pelayanan kefarmasian, kemudian ada pelayanan laboratorium, kemudian yang terakhir adalah pelayanan administrasi kesehatan. Jadi ini merupakan upaya kesehatan perorangan, mulai dari rawat jalan sampai dengan administrasi kesehatan. Nah, selain itu ada pun tantangan yang dihadapi. Nah, ini yang menjadi perhatian Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah ini yang sementara gencar-gencarnya dilaksanakan untuk pencegahan stunting. Bahkan sampai hari ini kegiatan stunting masih terus dilaksanakan. Nah, selain dari stunting, kemudian yang jadi tantangan kesehatan yang jadi perhatian dari kementerian adalah kemudian akses layanan kesehatan pada JKB. Jadi kemudian akses. Jadi sekarang itu mungkin sementara digalakan yang namanya digitalisasi untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan. Selain dari akses pelayanan kesehatan, kemudian yang berikutnya adalah dukungan lintas sektor terhadap AKI atau keluarga berencana. Jadi ini harus didukung oleh semua sektor yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pengendalian harga obat dan alat kesehatan. Jadi untuk pengendalian obat dan alat kesehatan ini beragam harganya. Kemudian masing-masing daerah itu memiliki harga yang tidak menentu. Nah, kalau di satu daerah lain mahal, di daerah lain ada yang murah. Jadi ini yang menjadi tantangan kesehatan yang menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan. Nah, selain itu ada tantangan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar. Nah, di sini terdiri atas 3. Yang pertama adalah akses untuk mendapatkan pelayanan. Jadi kita ketahui untuk akses pelayanan kesehatan ini masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Jadi ini merupakan salah satu tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah pedalaman. Kemudian yang kedua, kesetaraan hak untuk mendapatkan pelayanan. Nah, saat ini masih mungkin berlaku untuk kelas BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kedepannya nanti itu ada sistem KRIS. Jadi kelas rawat inap standar. Jadi antara kelas 1 BPJS-nya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu sudah disamaratakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pelayanan. Jadi ini berkaitan dengan sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusia kesehatannya yang bagus, tentunya pelayanan kesehatannya juga akan baik. Nah, kemudian masih ada juga tantangan ini di era disrupsi. Jadi di era disrupsi ini adalah teknologi dan masyarakat berkembang lebih cepat. Jadi ciri-cirinya adalah adanya perubahan total yang mengubah suatu perilaku masyarakat. Nah, sekarang itu saja kalau kita sakit, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu menyita waktu untuk konsultasi dengan dokter. Sekarang itu ada namanya aplikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di situ kita bisa konsultasi lewat
dokter umum, kemudian ada dokter spesialis, bahkan sampai dengan dokter subspesialis. Jadi kita bisa konsultasi lewat mobile. Nah, kemudian di sini ada kebijakan pembangunan. Ini sasarannya ya untuk RPJMN. Ini di tahun 2015 sampai di 2019. Ini hanya menjadi referensi kita saja untuk pembelajaran. Indikatornya yang pertama adalah meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Nah, di sini ada prevalensi tuberkulosis. Nah, ini terjadi kasus di tahun 2013 297. Kemudian target nanti akan dilaksanakan untuk pengendaliannya adalah 249 di tahun 2019. Kemudian ada prevalensi HIV. Ini targetnya di bawah dari 0,5%. Kemudian ada eliminasi malaria, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian obesitas, sampai dengan prevalensi merokok pada usia di bawah dari 18 tahun. Oke, kemudian untuk kebijakan ini sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ada strategi. Jadi selain tantangan, kemudian ada cara meningkatkan, kemudian di sini ada strategi pembangunan kesehatan di tahun 2005 sampai dengan di tahun 2015. Di sini terdiri atas 5. Yang pertama adalah pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Jadi hampir semua pembangunan itu ada kaitannya dengan kesehatan. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan daerah. Nah, ini juga yang paling penting. Walaupun kerja keras dari teman-teman tenaga kesehatan, tetapi kalau masyarakatnya tidak diberdayakan, maka program kesehatan kemungkinan kecil atau kemungkinan besar akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan. Jadi kita ketahui bersama, kalau untuk pembiayaan kesehatan ini masih sangat sedikit, karena kita melihat kasus masih ada daerah-daerah lain yang masih banyak mengalami masalah kesehatan. Nah, kemudian juga untuk pembiayaan kesehatan ini belum merata. Jadi belum merata. Nah, antara daerah satu dengan daerah lain itu tidak merata. Kemudian yang keempat adalah pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusianya. Jadi di sini harus diberikan pelatihan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat. Kemudian yang kelima adalah penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Jadi ini berkaitan dengan KLB. Apabila terjadi kejadian luar biasa, ini harus ada penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan untuk materi kali ini. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Di sini Pak, saya mau bertanya. Yang saya mau tanyakan tadi kan ada upaya tentang kesehatan masyarakat. Salah satunya perbaikan gizi masyarakat. Pertanyaan saya, dalam upaya penanggulangan stunting, strategi apa yang digunakan sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya yang dilakukan itu adalah untuk penanggulangan stunting dengan melaksanakan penyuluhan. Jadi promosi kesehatan itu sangat penting. Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, senjata utamanya adalah promosi kesehatan. Nah, ini adalah salah satu strategi untuk mencegah supaya nanti tidak terjadi stunting. Jadi senjata utama dari tenaga kesehatan masyarakat adalah dengan melakukan promosi kesehatan yang terus berlanjut agar tidak terjadi stunting. Nah, ini dilaksanakan untuk tidak menambah jumlah stunting yang ada. Jadi dengan cara melakukan pencegahan, maka jumlah stunting akan berkurang. Jadi dengan cara melakukan promosi kesehatan,
itu adalah salah satu strategi dari calon tenaga kesehatan masyarakat. Oke, demikian. Baik, demikian perkenalan hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dari teman-teman. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya untuk membahas mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.